Untuk Kak Nur sama Kak Eko, sampai dengan hari ini untuk materi 2.1 ada progres nggak untuk perencanaan ke depan di pembelajaran PJOK efektif? 2.1 Kak, Ya. saya sudah sampai apa ya Kak? C. Oke. Terus setelah kita 2 hari berturut-turut 3 JP semuanya, itu kan pembekalan kita untuk pembelajaran PJOK yang efektif. Yang pertama kan untuk strategi dan langkah, kemudian yang kemarin 3 JP kita difokus untuk gerak. Nah, dari sampai di sini punya gambaran atau pandangan ke depan sekiranya nanti untuk rekaman yang kedua? Ada Kak kalau saya. Ya. Selamat siang Kak Ina. Siang Kak. Kondisi listrik aman? Semoga aman Kak. Aman. Enggak misalkan mati lampu H-1 gitu kan udah ada pemberitahuan tapi biasanya untuk pemeliharaan? Bukan H-1 hari itu juga. Oh. Umpamanya jam 10 gitu tadi pagi sekitar jam 7 sudah ada pemberitahuan gitu. Tapi nek misalkan mati lampu itu untuk tethering sinyal yang dari seluler masih tetap bisa? Nggak bisa, kemarin kan juga keluar masuk gitu Kak, nggak tahu padahal Telkomsel loh Kak, deket juga sih itunya, towernya, tapi juga nggak bisa, susah. Meskipun Telkomsel biasanya tergantung untuk towernya ada gensetnya nggak, biasanya nek gensetnya telah menyalakan terkendala mati juga. Iya, di sini juga kalau mati lampu berarti otomatis sinyal HP juga lenyap Kak. Iya. Kak Eko nanti untuk pembelajaran video rekaman yang kedua rencana mau pakai modul ajar apa? Kemungkinan permainan Kak. Oh permainan. Ya. Bola besar apa bola kecil? Bola besar. Bola besar. Iya. Itu biasanya paling enak kalau kita buat video rekaman itu jenengan ambilnya di bagian voli atau sepak bola. Misalkan nanti di voli jenengan mengajarnya satu spesifik aja ke servis bawah atau passing bawah atau passing atas, itu nanti pemrogesan penahapan untuk langkah-langkah pembelajarannya enak. Oh. Misalkan 10 menit kita ambil di ruangan untuk diskusi penayangan video tentang permainan bola voli, kemudian teknik dasar, sama khusus untuk yang teknik latihan passing bawah misalkan. Setelah itu nanti diskusi tanya jawab dengan anak. Nah, habis itu kita bawa anak keluar untuk pemanasan. Kemudian di situ nanti kita seakan sudah mengadakan assessment awal otentik untuk pembagian kelompok. Kemudian penyampaian materi praktek langsung, tanya jawab. Nah, habis itu pembagian kelompok untuk anak-anak mengamati gerakan rekannya dalam melakukan gerakan. Nanti diberikan spill LKPD. Nah, setelah itu nanti menyampaikan hasilnya presentasi bergantian. Oh iya. Itu untuk menghasilkan pembelajarannya kita lebih efektif. Aku kemarin pas di PPG maupun di PKG juga menggunakan seperti itu. Iya. Ya Kak. Kak izin mau tanya. Iya, monggo Kak Ina. Untuk pembelajaran efektif itu apakah di dalam menggunakan model pembelajaran itu dimunculkan sintaknya Kak, atau hanya sintaknya dipakai yang sintak pembelajaran efektifnya saja? Kalau yang nama itu sintak keseluruhan ditampilkan, cuma dalam progres dengan praktek nyatanya dikatakan pembelajaran PJOK efektif itu satu untuk misalkan 9 aspek kemarin minimal 50% masuk. Kemudian, nah yang menjadi efektif lagi untuk saat ini, biar pembelajaran PJOK efektif itu terlihat, waktu tunggu anak ketika melakukan sebuah kegiatan, misalkan bergiliran itu jangan seakan-akan 6 orang bergiliran, 1 melakukan, yang 5 menunggu. Itu dalam pembelajaran PJOK sedikit mengurangi untuk keefektifannya, karena 5 orang yang menunggu itu akan terasa jenuh untuk menunggu giliran. Biasanya kan seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita menciptakan sebuah kegiatan, anak yang ada di situ semuanya terlihat aktif.
Makanya kita pinter-pinter untuk memodifikasi satu alat. Yang kedua, metode yang kita gunakan harus benar-benar melihat, oh biar nanti semua anak itu bergerak, aktif bergerak dalam praktek yang dilaksanakan oleh anak-anak gitu kan. Oh iya, terima kasih Kak. Berarti gabungan antara sintak model pembelajaran yang digunakan dan sintak pembelajaran efektif yang 9 itu. Dikombinasi gitu Kak. Sintaknya jenengan memakai yang misalkan modul ajar biasa saja, tapi di situ dimunculkan pembelajaran PJOK yang efektif. Jenengan nggak usah mengurutkan 9 aspeknya itu urut gitu aja, tapi dalam sintak jenengan sudah memuat beberapa gitu saja Kak. Oh ya, terima kasih Kak. Selamat siang Kak Krisna, Kak Putih, Kak Nila. Siang Kak. Siang Kak. Langsung. Kak mau tanya Kak. Monggo Kak Ina. Masukannya dong Kak, kalau untuk TKI gerakannya seperti apa gitu kan, kemarin saya itu senam terus lempar bola. Untuk gerakan selanjutnya itu seperti apa ya Kak, saya masih kurang paham. Untuk dasar-dasar di TK kan dalam ranah pendidikan olahraganya kan tidak ada yang baku, unsur bakunya, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kita pembelajaran misalkan contoh gerak-gerakan kan sederhana. Di situ nanti misalkan untuk gerakan lokomotor jenengan buatkan garis lurus gitu, kita menyuruh anak untuk meniti, seakan meniti garis lurus, melatih anak fokus ke gerakan lurus. Jadi ketika anak dalam berjalan di atas garis berusaha untuk tetap di jalurnya itu. Tapi untuk menghindari waktu tunggu yang banyak, paling tidak jenengan membuatkan beberapa garis. Jadi biar tidak hanya satu saja, yang lain nanti amburadul. Usahakan misalkan jumlah yang jenengan ajar 15 lah. 15 itu jenengan buatkan 5 garis atau 4 garis atau 5 garis paling efektif, nanti hanya 3. Jadi menunggunya tidak lama, bergantian terus. Nah, selain itu, selain jalan lurus dengan garis lurus itu kan bisa kita modif. Bisa engklek dalam satu stack garis lurus, kemudian jalan maju, jalan mundur, itu bisa untuk melatih kegiatan lokomotor anak. Contoh spillnya kecilnya seperti itu Kak, untuk dasar TK-nya. Oke Kak, terima kasih Kak. Jadi ada gambaran. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya di kelas G004 Kabupaten Karanganyar di program PKG PJOK tahun 2024 di tatap maya yang ketiga di modul 2.1. Hari ini kita akan membahas tentang penguatan dari pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yang telah kita lakukan kemarin. Intinya untuk hari ini kita akan full diskusi dalam sebuah kelompok, habis itu presentasi, kemudian refleksi, dan kita tutup. Dan akan dilanjut pada hari Minggu, kita akan sudah mulai tatap muka. Harapannya mudah-mudahan kakak semuanya dapat manajemen waktu, memberikan pemahaman terhadap keluarga, terutama yang mempunyai anak kecil, anak yang sekiranya butuh perhatian dari bapak ibunya, kemudian terhadap pasangannya juga. Jadi sudah saling berkomunikasi yang baik, tujuan pembelajaran kita seperti ini, manfaatnya seperti ini. Kemudian untuk pemahaman terhadap anak-anak juga kita berikan, biar nanti kesiapan kok pulangnya sore terus gitu. Jadi mohon kerjasamanya, jenengan sudah menyiapkan kesepakatan dengan keluarga, dengan anak. Untuk saya dinas dan sekolahan sekiranya tidak ada masalah, karena kita sudah di breakdown dari dinas. Tugas kita ini melaksanakan program nasional, tidak tanggung-tanggung. Ini PKG ini programnya skupnya nasional seperti CGP. Jadi sertifikat jenengan nanti terbilang 122 jam. Itu kemudian biaya yang dikeluarkan juga tidak tanggung-tanggung juga. Spillnya kemarin juga sudah sedikit saya berikan. Untuk itu keseriusan dari kakak-kakak semuanya, harapannya kita kompak semuanya, saling menjaga komitmen. Saya pribadi sebagai fasil akan berusaha untuk memfasilitasi kakak-kakak semuanya. Intinya saya juga sebagai fasil tidak merasa saya ini seorang fasil atau guru, saya juga yakin membutuhkan pertimbangan dari kakak-kakak. Suatu ketika nanti di luring pun saya akan meminta pertimbangan. Oh, ternyata menurut kakak-kakak seperti ini, akan kita ambil satu titik temu di mana untuk pemahaman jenengan dan pemahaman saya kita satukan dan menghasilkan sebuah kesepakatan yang tentunya
membawa kebaikan untuk kita semuanya. Baik kakak, izin share screen untuk kegiatan siang hari ini. Baik kakak, akan saya mulai di siang hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran kita awali dengan berdoa. Harapannya semoga 1,5 jam nanti dapat membawa keberkahan, kebaikan, dan tentunya ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Oke, untuk siang hari ini cowok kemarin sudah memimpin, ceweknya baru 1. Ini saya minta untuk Kak Putih untuk memimpin pada kegiatan siang hari ini untuk berdoa. Monggo Kak. Baik, terima kasih Kak Fasil. Teman-teman semua, sebelum acara kita mulai pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Semoga kegiatan siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Putih untuk firman doanya. Semoga apa yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kakak, untuk siang hari ini saya bacakan untuk kesepakatan bersama seperti biasa. Menyalakan kamera ketika tidak ada insiden darurat, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik resen, kemudian gangguan teknis jika kita mendung ataupun mati lampu, hal yang wajar dan tidak menjadikan kita semua adalah gagap. Di modul 2.1 ini kemarin di pembelajaran 1 dan 2 kita sudah banyak sekali membahas 6 JP sampai kita lakukan, dan hari ini untuk mereview dulu sebelum kita masuk ke BOR pada kegiatan siang hari ini. Pembelajaran 1 dan 2 yang pertama konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Kemudian yang kedua kemarin adalah penyajian tugas gerak. Tujuan dari sesi ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Kemudian referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Itu adalah tujuan dari sisi kita pada hari ini. Dan agendanya yang pertama, berburu referensi penyajian tugas gerak. Yang kedua adalah berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang ketiga adalah nanti refleksi. Baik, kakak-kakak, sebelum kita ke menu BOR, saya ingin mendengarkan beberapa dari kakak-kakak tentang apakah yang didapatkan dari pembelajaran 1 kemarin dilanjut ke pembelajaran 2 yang dengan jumlah total jam 3 JP. Di antaranya adalah pembelajaran PJK yang efektif, yang kedua adalah penyajian gerak. Nah, sampai di situ, adakah sesuatu yang sudah menambah keyakinan dari kakak-kakak, menambah wawasan dari kakak-kakak? Itu saya mohon untuk mereview apa yang jenengan dapat dari pembelajaran 1 dan 2 pada sesi kemarin. Monggo ada yang resen atau perlu ditunjuk. Sekiranya sudah tidak malu-malu nih sini untuk resen. Jadi ketika ingin menyampaikan langsung resen saja. Jadi di situ jenengan terekam BBGP akan menambah perbendaraan nilai yang plus ketika kita sering-sering untuk keluar mencurahkan pengetahuan, berbagi, itu akan menambah nilai kakak-kakak semuanya. Monggo untuk dari kakak-kakak, dari apa yang didapat dari pembelajaran 1 kemarin sampai di pembelajaran 2 kemarin untuk selama 6 JP. Dari kakak-kakak monggo, saya tunggu untuk resennya. Atau boleh di kolom chat, boleh sekiranya masih malu untuk resen, silakan dituangkan. Ini sekiranya sampai saat ini mosok masih malu-malu untuk resen.
Saya lihat saja dari sini. Dari Kak Nur, monggo untuk disampaikan Kak, spill jenengan dari pembelajaran 1 dan 2 yang jenengan dapat kemarin Kak Nur. Oh iya, terima kasih Kak untuk pembelajaran 1 kemarin tentang pembelajaran penjas yang efektif. Dari materi tersebut yang saya dapat itu langkah-langkah bagaimana kita melakukan pembelajaran penjas secara efektif dengan menampilkan 7 atau 9 komponen tersebut. Dari situ menambah keyakinan saya dan menambah pengetahuan saya bahwa selama ini saya belum menjalankan itu. Selama ini hanya berpatokan pada sintak model pembelajaran yang saya gunakan. Terus untuk yang kedua itu kemarin yang berkesan itu terkait dengan tahapan-tahapan pelaksanaan gerak. Sebenarnya untuk proses pelaksanaan gerak saya selama ini sudah seperti itu. Namun karena saya tidak tahu tahapan-tahapannya tersebut, dari hal kemarin saya menjadi tahu, oh ternyata kemarin runtutan gerak itu seperti itu di dalam proses pembelajaran itu. Jadi menurut saya kemarin itu mendapatkan ilmu baru, walaupun sebenarnya sudah melaksanakan cuma tidak tahu ilmunya atau belum tahu namanya. Seperti itu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Nur telah menyampaikan apa yang didapat sampai dengan hari ini. Kak Woko, monggo untuk disampaikan Kak Woko. Siap Kak. Setelah mengikuti yang JMAT P1 dan P2 kemarin, saya lebih mengerti gimana tahapan-tahapan atau bagaimana cara menghadapi anak didik dari kelas bawah sampai kelas atas. Jadi sehingga misal ada mungkin kayak over dari murid atau anak didik, kita bisa mengatasinya dengan apa yang kita pelajari kemarin juga. Oke. Terima kasih Kak Woko. Intinya kita mempunyai tambahan pengetahuan dan komitmennya mempunyai keyakinan yang lebih optimis lagi ke depan apa yang akan saya lakukan. Oke. Saya ingin mendengarkan komentar dari Kak Roni. Kak Roni, monggo Kak Roni. Ya Kak, dari diri saya pribadi nambah wawasan dan nambah materi, banyak ide-ide dari teman, ada solusi, ada pengalaman-pengalaman di setiap sekolahan dari teman-teman. Mungkin itu aja nanti. Oke, terima kasih Kak Roni. Intinya mendapat ilmu berupa materi dan wawasan dari teman-teman semuanya yang menambah keyakinan dalam atau percaya diri lagi dalam proses pembelajaran. Baik, saya ingin bertanya lagi dari kakak-kakak atau nanti silakan teman-temannya ke dalam sesi. Satu saja hal mungkin yang sudah CGP, hal-hal seperti ini biasa. Sudah biasa kita sudah materi di LMS, kemudian disuruh untuk masuk board, diskusi dan presentasi. Saya ingin mendengar dari kakak-kakak semuanya yang belum pernah melakukan diskusi, kemudian presentasi seperti ini, hingga ketemu di PKG ini, jenengan merasakan, oh kita diskusi dalam room tersendiri, kemudian presentasi untuk menyampaikan. Di situ ada moderator, tanya jawab, menambah penguatan. Itu siapa di sini, bagian di sini yang baru saja atau mendapatkan wawasan seperti ini di PKG ini? Monggo. Anila, monggo Kak. Saya Kak, baru pertama kali Kak. Jadi menambah pengetahuan, terus menambah cara saya. Misal kemarin-kemarin itu nggak bisa Kak, send screen itu nggak bisa. Alhamdulillah sekarang bisa. Jangan ketawa Mbak Nur. Itu Kak, pokoknya menambah banyak hal Pak ikut ini. Awalnya itu kayak PKG buat apa, atau ternyata setelah mengikuti ternyata banyak sekali materi yang berguna untuk dalam pembelajaran PJOK Kak.
dan insya Allah akan diterapkan di kemudian hari. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak Nila. Ternyata kita kalau jarang melakukan kegiatan seperti ini, masuk Gmeet, kemudian disuruh share screen saja untuk presentasi gagap. Tapi setelah kita sampai di modul 2.1 ini, saya yakin kakak-kakak sudah terbiasa. Suatu ketika nanti kalau ada sebuah pelatihan lagi, dengan modelnya juga lewat LMS, seperti ini, saya yakin kakak sudah tidak akan gagap lagi, sudah terbiasa. Ya udah, insya Allah kemarin sudah dapat, dan hari ini bisa tinggal mengaplikasikannya. Terima kasih kakak-kakak. Tiba saatnya saya akan membagi berburu referensi penyajian tugas gerak. Tugas kakak-kakak nanti saya bagi menjadi 3 kelompok. Kemudian setiap kelompok silakan berdiskusi, mencari referensinya kemarin di materi LMS boleh, kemudian di referensi lain di Google boleh. Intinya nanti setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya lewat presentasi nanti. Oke, akan saya bagi bornya, nanti kakak-kakak tinggal masuk ke bor masing-masing sudah. Menjadi 3. Monggo Kak Krisna, ada yang ditanyakan? Terima kasih Kak. Ini seandainya nggak ada pembahasan studi kasus PJOK ya Kak? Oh, nanti kalau pengen membahas studi kasus PJOK, nanti kita sediakan Gmeet dulu, karena saya harus menyampaikan materi ini sesuai remote dan dipantau dari BPKIPK. Nanti insya Allah tak dampingi Kak kalau untuk studi kasus. Oke, makasih Kak. Siap, aman. Insya Allah nanti bantu-bantu. Ini tak mintakan dari rekan-rekan yang kemarin sudah berhasil juga. Nanti tak kirim Kak. Agung Agus Ina Krishna Nur. Silakan kakak menuju room masing-masing, dan nanti untuk tugasnya Google Doc-nya akan saya kirim.
HP boleh ya? Sudah masuk semuanya kakak? Diskusinya di breakout room Sudah masuk semua kak. lumayan. Ini adalah tujuan kita mencari referensi sebanyak mungkin tentang pembelajaran 1-2 di modul 2 di C1 kita kemarin. Baik kakak, untuk mempersingkat waktu karena kita tinggal sekitar 30 menit, kita manfaatkan untuk diskusinya sekitar 10 menit. Nanti kita setiap kelompok bisa selesai baik pemaparan maupun penguatan dari rekan-rekan. Langsung saja untuk kita awali dari kelompok 1. Monggo kelompok 1. Saya moderatornya aja ya Kak Agung, Kak Eko, Kak Putut. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kegiatan pada siang hari ini. Kami berlima, yaitu ada saya, Kak Putut, Kak Agung, dan Kak Agus, serta Kak Eko Widodo. Untuk mempersingkat waktu, silakan monggo Kak Agung sebagai presenter, kami persilakan untuk menyajikan materi. Oke, matur suwun Kak Ina. Sebelumnya yang saya hormati Kak Fasilitator, Kak Landri, dan teman-teman semua, semoga sehat bahagia nggih. Langsung saja di sini akan saya paparkan hasil diskusi kami kelompok 1 yang terdiri dari Pak Putut, Pak Agung, Pak Agus, Pak Eko, dan Bu Ina ya. Langsung mawon. Untuk 1, pertanyaan pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur. Itu penjelasannya, menetapkan tanda atau prosedur adalah cara yang jelas dan konsisten untuk memberi isyarat kepada siswa kapan mereka harus memperhatikan. Ini bisa berupa kata-kata tertentu, isyarat fisik, atau suara seperti peluit atau tepuk tangan. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan arahan yang dikenali oleh semua siswa sehingga mereka tahu kapan harus berhenti dan memperhatikan instruksi guru. Cara penerapannya yaitu yang pertama isyarat verbal seperti mengatakan 1, 2, 3 fokus atau semua perhatikan ke sini. Nah, itu untuk isyarat verbal. Untuk isyarat non verbal, guru bisa mengangkat tangan atau menggunakan tepuk tangan berirama atau meniup peluit sebagai tanda bahwa saatnya siswa harus berhenti bergerak dan memperhatikan. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Penjelasannya, lingkungan pembelajaran yang kondusif sangat penting untuk mendapatkan perhatian siswa. Gangguan dari luar seperti kebisingan, kondisi cuaca, atau bahkan terlalu banyak distrik di dalam kelas dapat membuat siswa sulit fokus. Guru harus mengendalikan lingkungan atau memilih tempat yang mendukung pembelajaran. Cara penerapannya, 1 yaitu pemilihan tempat. Pastikan lingkungan belajar seperti lapangan atau ruang olahraga memiliki gangguan yang minim. Jika berada di dalam ruangan, pastikan tidak ada benda yang terlalu mengalihkan perhatian anak-anak. Yang kedua yaitu mengatasi kebisingan. Itu bisa menggunakan alat bantu seperti peluit atau mikrofon jika diperlukan, terutama saat berada di luar ruangan. Yang ketiga yaitu pengaturan lingkungan. Tempatkan siswa di tempat yang dapat meminimalisir distraksi seperti mengatur formasi lingkaran atau membatasi area bermain agar semua siswa tetap dekat dan mendengarkan instruksi dari guru. Dan penempatan peserta didik agar nyaman, tidak silau, itu tambahan tadi. Yang C yaitu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, agar peserta didik dapat memperhatikan instruksi, sangat penting bagi guru untuk memastikan bahwa semua siswa dapat mendengarkan dan melihat guru dengan jelas. Hal ini mempengaruhi pemahaman mereka terhadap instruksi yang diberikan. Terus cara penerapannya, yang pertama yaitu posisi guru.
Pastikan posisi guru terlihat oleh semua siswa, baik dalam ruang kelas maupun di luar. Gunakan di posisi tengah ataupun di depan kelompok siswa. Terus suara yang jelas, itu gunakan suara yang jelas dan jelas agar tegas dan jelas agar bisa didengar oleh semua siswa. Jika di luar ruangan atau di tempat yang bising, gunakan fluid atau alat pengeras suara. Yang berikutnya itu kontak mata, lakukan kontak mata dengan siswa dengan memperhatikan apakah mereka benar-benar memperhatikan atau tidak. Mungkin murid sing rodo ngayali dipentelengi gitu mungkin akan berhenti, akan memperhatikan guru, itu contohnya. Yang D yaitu penggunaan waktu efektif. Penjelasannya yaitu efisiensi dalam menggunakan waktu sangat penting untuk menjaga perhatian siswa agar tetap fokus selama pembelajaran. Waktu yang terlalu lama dihabiskan untuk instruksi atau persiapan dapat membuat siswa kehilangan minat dan perhatian. Oleh karena itu, penting untuk memaksimalkan waktu efektif. Caranya yang pertama yaitu instruksi singkat dan jelas. Hindari penjelasan yang terlalu panjang, memberikan instruksi singkat dan langsung pada point, to the point intinya. Yang kedua yaitu latihan dan permainan yang terstruktur. Rancang aktivitas dengan transisi cepat dari satu tugas ke tugas berikutnya. Itu sehingga siswa tetap aktif dan fokus. Yang berikutnya itu gunakan waktu atau timer ya. Terkadang sebagai guru olahraga itu apa yang kita rencanakan molor, tidak sesuai dengan yang kita buat sesuai modul. Itu pengalaman saya sebagai guru penggerak. Berikutnya nomor 2, yaitu pemahaman konteks dan aspek organisasi penugasan. Satu, keterampilan gerak yang diajarkan. Berikutnya urutan pengajaran yang dilakukan. Yang pertama yaitu berjalan di atas papan titian. Itu urutannya anak berpegangan ini yang guru TK ini. Anak berpegangan terlebih dahulu sebelum naik ke papan titian. Posisi tangan anak telentang seperti sayap pesawat terbang, kemudian berjalan maju ke depan tanpa berpegangan itu. Terus yang kedua yaitu gerak dasar, itu keterampilan gerak yang diajarkan gerak dasar atau basic motor skill, berjalan, berlari, melompat, merangkak, mengguling, melempar, menangkap, dan menendang. Nah, terus urutannya yang pertama kita demonstrasi dulu dan penjelasan keterampilan. Yang kedua yaitu memecah keterampilan, awalannya gimana, terus saat berjalan gimana, terus sikap akhirnya gimana, seperti melompat kan ada tahapannya, atau itu kita pecah dulu, terus latihan bagian gerak, baru kita latihan gerak awalan, inti, dan terakhir gerak akhir seperti itu. Terus penggabungan elemen gerak, terus latihan dalam situasi permainan seperti melompat, berlari, itu dalam permainan sepak bola kan juga ada itu. Terus yang terakhir yaitu evaluasi dan umpan balik. Yang ketiga yaitu isyarat cui pembelajaran, keterampilan yang gerak yang diajarkan yaitu passing bawah dalam bola voli. Isyaratnya yang bisa digunakan yang pertama itu isyarat verbal. Ayo tangan lurus, jangan bengkok, lutut sedikit kok, dorong dengan lengan. Jangan ini tadi salah ketik. Yang kedua non verbal. Guru memperagakan posisi tangan yang benar dengan mengunci jari di depan dan menjaga lengan tetap lurus. Terus visual itu guru bisa menunjukkan video atau gambar posisi lengan dan kaki yang benar saat passing. Yang kedua ini yaitu gerakannya yaitu menendang bola dalam sepak bola. Isyarat verbalnya itu berupa kata-kata guru perintah. Gunakan kaki bagian dalam. Perkenaan atau impact bola dengan kaki bagian dalam, lutut tumbuh sedikit tekuk. Berikutnya isyarat nonverbal yaitu guru memperagakan posisi kaki dan cara mengayun kaki untuk menendang yang tepat. Itu contoh. Terus untuk visualnya bisa menunjukkan diagram yang menunjukkan bagian kaki mana yang harus digunakan untuk menendang secara efektif. Saya kira sudah kakak-kakak. Saya sebagai penyampai materi, apabila ada kurangnya mohon maaf, mohon masukannya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Kak Ina. Monggo Kak Ina. Ya, terima kasih banyak Kak Agung. Untuk
kepada teman-teman kelompok lain, kami harap masukannya atau tanggapannya untuk menambah pengetahuan pada kami. Monggo kakak-kakak. Monggo Kak Wawan, kami persilakan. Ya, terima kasih Kak. Yang saya tanyakan, ini mau bertanya ya, kalau menambah belum bisa. Ya, monggo Kak. Tadi yang tepuk tangan berirama, masalah tepuk tangan berirama, instruksi tepuk tangan berirama. Nah, untuk instruksi tepuk tangan berirama itu ada apakah instruksi yang iramanya yang menjadi instruksi untuk pertanyaan pertama ya, atau gerakan tepuknya yang menjadi instruksi. Kemudian yang kedua, kalau contohnya instruksi berirama mungkin bisa tadi seperti peluit atau menggunakan pengeras suara. Kemudian kalau contoh dari instruksi gerakan seperti apa? Mungkin itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Kak Wawan. Monggo Kak Putut atau Kak Agus Salim, Kak Eko Widodo, Kak Agung. Baik. Pertanyaannya ada 2 tadi. Saya dulu untuk menjawab pertanyaan dari Kak Wawan untuk instruksi tepuk tangan berirama. Lah itu seperti contohnya kita agar anak fokus saat anak mulai tidak memperhatikan, kita pancing dengan ayo tepuk tunggal, prok, tepuk ganda. Nah gitu loh, tepuk 3, tepuk 1, prok, tepuk 2, tepuk 3 ya, seperti itu. Apa tujuannya? Untuk memfokuskan siswa kepada guru, apa yang diterangkan guru ya. Itu seperti itu Kak. Terus yang kedua tadi contoh. Untuk penjelasan gerak iya. Contoh gerakannya, kalau gerakan tepuk atau gerakan yang lainnya seperti apa? Kalau tepuk tadi kan kita bisa instruksi tepuk tunggal, tepuk ganda seperti itu, atau tepuk 1, tepuk 2, atau mungkin tepuk banyak lah jenis-jenis tepuk kita ajarkan. Terus untuk yang instruksi gerakan itu kita menyesuaikan dengan materi Kak. Misalkan kita memberikan contoh, misalkan materinya tentang passing ya kita berikan contoh gerakan passing yang benar itu gimana, ngoten Kak. Saya kira itu Kak sedikit jawaban dari saya, mungkin dari kakak kelompok kami bisa membantu, bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, cukup Kak untuk penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Agung sudah menjelaskan atas pertanyaannya Kak Wawan. Dibatasi atau ada yang lagi boleh yang bertanya Kak Fasil? Satu lagi kelompok. Ini tadi Kak Wawan dari kelompok berapa ya? Wawan kelompok berapa tadi? Kelompok 2 Kak. 3 sekarang kelompok 3. Ya, maka dari kelompok 3. Kelompok 3 nggak ada Kak sepertinya. Ditutup saja kalau nggak ada. Yang jelas saya pribadi apa yang disampaikan dari kelompok 1 sudah mengakuisisi apa yang disampaikan kemarin dari pembelajaran 1 dan 2. Dan insya Allah apa yang dapat hari ini merupakan bukti bahwasanya jenengan bisa menyerap pembelajaran 1 dan 2. Dengan bukti dari beberapa pertanyaan bisa menjelaskan, kemudian mencontohkan apa itu, bagaimana cara menarik perhatian murid, pengisian lapangan, kemudian Q itu seperti apa, ternyata sudah bisa terpaparkan di kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Langsung saja berikutnya karena kelompok 3 tidak memberikan tanggapan ke kelompok 2. Monggo kelompok 2. Untuk share screen-nya bisa ditutup siap. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Putri Nurrohma, ada Kak Eko Purwanto, ada Kak Nila Putri, ada Kak Wawan, dan ada Kak Roni yang akan memaparkan tentang penyajian tugas gerak
yang akan dipaparkan materinya oleh Kak Roni. Langsung saja untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silahkan Kak Roni. Oke, terima kasih Kak waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Langsung saja. Pertanyaan 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik. Jawaban dari kelompok kami menetapkan tanda prosedur. 1. Komunikasi verbal non verbal yang digunakan untuk menginstruksikan apa yang harus dilakukan oleh peserta didik. B. Komunikasi non verbal dengan tepukan tangan, mengangkat tangan, bersiul, atau dengan peluit juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. Yang B, pertanyaan B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, pengaturan ruang kelas, pastikan meja dan kursi disusun sedemikian rupa agar peserta didik bisa berinteraksi dengan baik, mengurangi gangguan, minimalkan gangguan dari luar kelas seperti suara bising atau gangguan visual, menciptakan suasana nyaman, contohnya pastikan suhu ruangan nyaman dan hindari bau tidak sedap yang bisa mengganggu konsentrasi. Selanjutnya menggunakan alat peraga dan teknologi, memanfaatkan alat peraga atau teknologi yang relevan untuk memperkaya pembelajaran dan menarik perhatian peserta didik. Selanjutnya penerapan aturan kelas, tetapkan aturan yang jelas mengenai perilaku di dalam kelas. Pertanyaan yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, memanfaatkan berbagai sumber belajar yang menarik seperti poster, video, aktivitas yang menarik dan menyenangkan, menyampaikan instruksi dalam area yang sempit. D. Penggunaan waktu yang efisien. Pertama, menyampaikan instruksi dengan lugas dan mudah dimengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2. Penyajian tugas gerak harus singkat. Yang ketiga, pengelolaan waktu yang baik. Yang keempat, perencanaan yang matang, siapkan rencana pelajaran yang jelas dan terstruktur. Yang kedua, selalu menahan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan, hasil diskusi passing dalam permainan bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan: 1. Instruksi, demonstrasi langsung, passing secara individu, passing dengan tembok, passing berpasangan, penilaian dan evaluasi. Ketujuh, refleksi. Selanjutnya yang kedua, lempar tangkap bola. 1. Instruksi, demonstrasi langsung, tempat tangkap bola secara individu, tempat tangkap bola berpasangan, penilaian dan evaluasi, dan refleksi. 3. Isyarat pembelajaran, keterampilan gerak yang diajarkan, hasil diskusi, start jongkok dalam lari jarak pendek. Isyarat yang bisa digunakan: 1. Bersedia, siap, dan mulai. Yang kedua, gerak berirama. Yang bisa digunakan: hitungan, tepukan, ketukan. Inilah hasil diskusi dari kelompok 2. Ada salah katanya, mohon maaf. Saya kembalikan kepada Kak Wawan. Baik, terima kasih Kak Roni. Ya. Terima kasih Kak Roni atas memaparkan hasil diskusi dari kelompok 2. Monggo dari kelompok 1 dan kelompok 3 untuk memberi tanggapan untuk perbaikan dari kelompok 2. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Kak Nur, silahkan. Ya, terima kasih Kak.
mau bertanya untuk instruksi pada ruangan sempit itu maksudnya bagaimana dan contohnya seperti apa? Terima kasih. Monggo dilanjut. Ya, saya sudah bertanya Kak tadi Kak. Ya, makanya dari kelompok 2 untuk memberikan jawaban. Langsung berarti. Tadi mohon maaf Kak Nur, tadi kurang jelas. Gimana pertanyaan Kak Nur? Terkait dengan instruksi pada ruangan yang sempit itu seperti apa contohnya? Bagaimana caranya seperti itu Kak? Oh, Mohon penjelasannya. kalau Terima kasih. oke, terima kasih Kak Nur atas waktunya. Kalau menurut kelompok ini mengenai tentang syarat ya, kalau instruksi itu berarti maksudnya syarat. Syarat itu lebih ke materi apa yang mungkin sedang kita ajarkan. Jadi setiap materi mungkin memiliki syarat yang berbeda-beda. Tentu tidak terlepas juga mengenai tentang luas atau sempitnya tempat. Kalau lebih sempit mungkin kita memakai suara langsung mungkin secara verbal itu pun atau non verbal itu lebih mudah. Tapi ketika kita di ruangan yang lebar, tentu kalau kita cuma menggunakan instruksi seperti itu, mungkin para peserta didik tidak akan mampu mendengarnya. Mungkin demikian ya. Oh ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Tambahan Kak Nur. Ya. Ya, tambahan mungkin untuk pengelolaan ruang kelas yang sempit itu misalnya ya Kak, misal kita menggunakan ruang kelas ini Kak, pengaturan meja dan kursi itu loh Kak, misal 20 siswanya tuh ada 20 Kak. Terus mejanya itu kita bentuk seperti huruf U, seperti itu Kak, sehingga semua siswa bisa melihat ke arah kita Kak, pandangannya. Oke, terima kasih Kak. Baik. Monggo untuk yang lain, mohon tanggapan dan kritikannya. Tadi yang memberikan tanggapan kelompok 3 itu tadi Kak sepertinya. Ya, berarti kelompok 1 monggo ditunggu tanggapannya atas apa yang dipaparkan dari kelompok 2. Ini Kak Agus Salim. Monggo Kak Agus Salim. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Kak. Mewakili kelompok 1, mungkin untuk bisa dijelaskan yang terkait efisiensi waktu itu bagaimana Kak, biar anak-anak itu maksudnya dari penjelasan, demonstrasi dan seterusnya itu transisinya bisa cepat dan anak-anak itu nggak bosen atau gimana gitu. Mungkin ada cara-caranya atau langkahnya itu bagaimana? Jadi terima kasih. Mungkin saya mencoba, mungkin nanti kalau kurang tepat rekan-rekan bisa menambahkan tentang efisiensi waktu gitu. Mungkin kalau efisiensi waktu masalah materi mungkin sudah tercantum di modul ajar, mungkin nanti kita tahapannya seperti apa itu sudah ada dalam modul ketika peralihan antara mungkin pembuka, inti dan penilaian itu sudah ada. Namun mungkin lebih menekankan kepada penjelasan. Jadi penjelasan itu mungkin kita lebih ke intinya, karena apalagi yang kita ajar yaitu anak SD. Tentu untuk anak SD tingkat konsentrasinya tidak seperti anak SMP, anak SMA itu pasti. Jadi mereka tidak tahan lama untuk konsentrasi dalam suatu pembelajaran. Jadi menurut pendapat saya yaitu mungkin pemberian materi dipersingkat namun jelas. Demikian Kak. Mungkin ada yang mau menambahkan.
Nggih Kak, terima kasih penjelasannya. Oke, siap. Ini sudah Kak Fasil. Enggak, ditutup. Lanjut ke kelompok 3. Terima kasih atas semua tanggapan yang telah diberikan kepada kelompok 2. Kurang lebihnya kami dari kelompok 2 minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok 2. Bagus sekali untuk paparannya secara singkat pada jelas. Dan seperti juga dengan kelompok 1 tadi yang luar biasa. Menjak kelompok terakhir, kelompok 3, monggo untuk segera memaparkan. Waktu kami berikan ke moderator. Oke. Bentar, Kak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa. Mungkin agak lemes nggih Kak Fasil, ngapunten, mun sonten. Ya, di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan apa hasil diskusi kami yang dikomandai langsung Kak Nur Cahyani, Kak Woko Priyanjarto, Kak Bima, dan saya sendiri Krisna Sanjaya sebagai moderator. Saya mungkin melihat rekan-rekan tadi dari itunya apa hasilnya dari diskusinya tadi sudah menunjukkan 4.0 nggih saya lihat-lihat tadi, tapi mungkin dari diskusi kami masih sederhana, mohon maaf bila mana ada kurangnya, monggo langsung dilanjut Kak Woko atau Kak Nur yang menyampaikan pemateri. Siap, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi. Yang pertama soal mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda dan prosedur. Untuk menarik peserta didik, guru menggunakan tanda atau media pembelajaran yang menarik seperti kun yang berwarna-warni. Yang kedua, memberikan instruksi memakai peluit. Dan yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Yang pertama, memberikan pembuka pembelajaran dengan hal yang menarik seperti dengan pendekatan permainan. Yang kedua, memberi ice breaking dengan instruksi verbal. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, dengan memberi pertanyaan pematik terkait dengan materi yang disampaikan. Yang kedua, memberikan motivasi terkait dengan materi yang akan disampaikan. Yang D, penggunaan waktu yang efisien. Yang pertama, memaksimalkan penahapan dalam penyampaian materi secara terstruktur. Yang kedua, membuat kesepakatan dalam proses pembelajaran. Soal yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu lompat jauh, urutan pengajaran yang dilakukan, belajar awalan dengan berjalan dengan jarak kurang lebih 7 meter dari titik tumpu, kemudian berlari kecil, kemudian berlari cepat. Yang urutan yang kedua, latihan tumpuan dengan berlari kecil dengan jarak kurang lebih 7 meter, kemudian diselang-seling dengan gerakan jingkat menumpu di balok yang ditemukan dengan kaki yang terkuat. Yang ketiga, latihan mendarat dengan melakukan lompatan tanpa awalan di depan bak lompat. Dan yang keempat, rangkaian gerakan dari awal hingga gerak akhir dengan pelan-pelan dan kemudian diulangi hingga mahir. Soal yang kedua, gerakan non-lokomotor dan manipulatif, meliukkan badan ke belakang dan membungkuk. Yang pertama, peserta didik melakukan pemanasan dengan permainan estafet bola melewati bawah dengan kaki dibuka dan melewati atas kepala, memegang bola dengan 2 tangan. Yang kedua, kemudian peserta didik secara individu diminta untuk mempraktekkan apa yang telah dilakukan tadi dalam pemanasan. Dengan diamati temannya selama 10 kali hitungan sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Soal yang ketiga, isyarat atau kui pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu yang pertama, permainan maling kundang. Isyarat cui yang bisa digunakan peluit dan instruksi.
Yang kedua, permainan hitam hijau. Instruksi verbal, bendera yang berwarna-warni. Yang ketiga, kun 2 warna, misal kuning atau biru. Itu paparan dari kelompok 3. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak Woko atas pemaparannya. Mungkin dari kelompok 3 itu yang kami diskusikan. Monggo tanggapannya, kritik dan saran, kami siap menampungnya. Monggo Kak Putih. Iya Kak, mau bertanya, itu permainan malin kundang itu seperti apa ya? Mungkin ya. Kalau saya tahu bisa diterapkan di TK. Oke. Siap. Monggo Kak Nur. Terima kasih Kak Putih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan permainan maling kundang. Tapi sebelumnya ini permainan itu yang membuat saya sendiri Kak. Jadi tidak ada bakunya. Ini hanya saya yang mencari ide bagaimana caranya pemanasan itu biar tidak monoton pemanasan. Yang pertama, kita bisa membuat lintasannya itu kotak atau melingkar. Kemudian peserta didik itu disuruh berjejer satu baris gitu. Nah, kemudian nanti kita memberikan instruksi kepada peserta didik. Peserta didik itu sebagai malin kundang, gurunya sebagai ibu dari malin kundang. Nah, kemudian ibunya itu memberi instruksi fluid, prit, gitu sudah mulai permainan. Kemudian memberi instruksi, saya kutuk kamu menjadi mobil. Misalnya seperti itulah. Ilustrasi mobil itu kan bergerak Kak, bergerak gitu. Lah anak-anak nanti akan berlari kecil-kecil. Kemudian di dalam berlari nanti misal kita kutuk menjadi patung, anak-anak akan berhenti. Kemudian saya kutuk menjadi kata, anak-anak akan bergerak seperti kata, melompat gitu, mengelilingi kalau di tempat saya halaman. Seperti itu. Terus saya kutuk menjadi pesawat, berarti itu nanti anak-anak berlari lebih kencang daripada mobil. Seperti itu Kak, dengan tangan mungkin dibentangkan ke samping. Dengan untuk gerakannya sesuai dengan kita, yang kita inginkan, seperti itu. Terima kasih Kak, semoga bermanfaat. Terima kasih Kak, sangat referensi sekali buat anak TK, yaitu gampang untuk dilakukan. Ya, terima kasih Kak Nur. Ya, terima kasih. Sama-sama Kak, terima kasih kalau bisa menerima dan berkenan. Saya juga bingung awalnya mau saya apakan, terus punya ide seperti itu. Monggo Kak Krisna, waktu penuhnya saya kembalikan. Terima kasih Kak Nur sudah memberi wawasan kepada rekan-rekan untuk kegiatan maling kundang. Sepenting maling kundang kualat, sepenting kualat. Monggo yang lain, teman yang lain ada yang mau memberi kritik, saran? Monggo, saya persilakan. Kak Agung. Baik, menanggapi mungkin dari ketiga kelompok tadi secara garis besar kakak-kakak sudah memahami nggih mengenai apa yang diajarkan selama 2 hari kemarin ya. Saya kira untuk mengenai tahapan-tahapan itu ya alhamdulillah kita bisa mulai belajar, moga bisa dipraktekkan nanti di lapangan. Intinya kan itu kita semoga itu aja, okay? Walaupun sulit emang kalau pengalaman saya untuk manajemen waktu, saya akui itu memang di lapangan loh sulit untuk mengkondisikan anak, itu memang sulit. Ya, moga-moga kita bersama-sama kita belajar untuk bisa mengkondisikan waktu dan bisa memaksimalkan waktu agar tujuan pembelajaran kita tercapai. Itu saja. Makasih Kak. Matur nuwun. Terima kasih masukan dari Kak Agung ya. Untuk menanggapi sedikit Kak Agung, itu untuk waktu itu belum lumrah Kak. Pelajaran PJK pelajaran yang difavoritkan siswa. Pinginnya 12 jam sehari. Nah, ngoten nggih kata Kak Fasil seperti itu. Ya mungkin dari kelompok lainnya juga ada yang mau menanggapi? Monggo.
Kak Roni. Kak. Monggo Pak Roni, Kak Roni. Itu terutama sing APPG itu loh, manajemen waktu itu benar-benar diperhatikan loh. Apalagi buat videonya tanpa berhenti loh. Ingat, itu tanpa berhenti loh. Pripun Kak Fasil? Aman. Silakan ditutup dulu. Oh, nggih. Matur nuwun atas kritik dan sarannya. Mungkin kedepannya untuk diri kita masing-masing bisa menjadi tambahan materi untuk diaplikasikan di sekolahan masing-masing. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, bila mana ada diskusi dari kelompok kami kurang berkesan. Kami mohon maaf. Wa taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali dari 3 kelompok. Ternyata sudah mampu mencurahkan apa yang didapat dari pelajaran 1 dan 2 kemarin. Terbukti dari 3 kelompok hasil diskusinya luar biasa, sudah masuk ke materi semuanya, dari tidak ada yang terlepas dari materi. Jadi intinya bagaimana cara kita mencari perhatian murid, langkah-langkahnya, sintaknya seperti apa, kemudian isyarat itu seperti apa, contohnya seperti apa. Tadi juga sudah mencontohkan gerakannya apa, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian ketika dalam praktek itu ini termasuk isyarat atau itu sudah tahu semuanya. Alhamdulillah. Berarti apa yang kita pelajari selama 6 jam di 2 hari kemarin, alhamdulillah sudah kita bungkus hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengadakan refleksi, izin share screen untuk sebelumnya. Tahap demi tahap sudah kita lalui. Tiba saatnya akan saya bacakan sebuah kata kunci. Semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi dari luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat atau cue, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Dalam arti seperti ini kakak-kakak, bahwasanya dalam pembelajaran PJOK itu tidak ada satu unsur, misalkan satu strategi yang baku. Pasti setiap orang memiliki strategi-strategi sendiri. Karena kakak-kakak sendiri yang mengetahui karakteristik peserta didik, sarpras yang digunakan, lapangan yang tersedia, itu kakak-kakak sendiri. Makanya saya yakin kakak semuanya memiliki strategi-strategi tersendiri dalam pembelajaran, yang intinya apapun yang dilakukan, bagaimana model yang dilakukan adalah untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Oke, mungkin itu dari saya hari ini sebagai refleksi saja. Satu orang yang saya kira jarang untuk muncul di kegiatan pemberian refleksi, saya ingin mendengarkan sebuah refleksi dari Kak Wawan. Monggo Kak Wawan. Berikan satu refleksi apa yang didapat dari sampai dengan penyajian terakhir ini. Monggo Kak Wawan. Ya, terima kasih Kak untuk refleksi saya ya. Dari 2 hari ya untuk materi ini saya banyak mendapatkan mungkin referensi mengajar yang lebih baik ya. Dari sebelumnya kita hanya mengajar mungkin hanya sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi hari ini mungkin atau selanjutnya kita bisa merancang atau menyusun ya strategi pembelajaran yang lebih baik supaya menciptakan hasil yang baik juga. Itu Kak yang saya dapat untuk materi. Terima kasih. Oke. Mic-nya belum dibuka, Kak. Mic-nya, Kak. Kak Landro nggak ada suaranya. Maaf, saya mute tadi.
Terima kasih untuk kakak semuanya. 2 hari kemarin pembelajaran 1 dan 2 sudah kita bungkus hari ini dengan bukti hasil yang nyata kakak paparkan. Harapannya pengaplikasian ke dalam dunia nyata, dunia kita sebagai guru PJOK dan guru TK dalam mengajarkan prinsip gerak kepada anak-anak, mudah-mudahan sukses dan berhasil. Itu saja. Monggo untuk dibuka fotonya atau kameranya. Kemarin malah belum tak share, sudah mati laptopnya, mohon maaf. Mungkin untuk hari ini untuk gerakannya kita seperti ini. Ini apa kemarin? Yes. Saya ambil ya. Silahkan untuk gerakannya mengambil gerakan berpotensinya. 3, 2. Kak Wawan kok kamu muncul ya? Ayo Kak Wawan. Tangannya dikelihatkan, berpotensi. Yes. Langsung saya share sih, muslak mati ya nenek. Sebentar. Nek Nila pinter ngono kuwi. Ya. Kalian mau tanya. Ya, gimana? Besok minggu itu bajunya apa? Kelihatannya sepele, nanti kalau salah kostum ya malu. Nanti saya umumkan ya. Besok saya akan penyamaan persepsi. Untuk hari pertama biasanya diawali dengan pembukaan. Kalau pembukaan mungkin startnya resmi pakai batik atau apa. Cuman nanti kalau bisa dikondisikan kita setelah pembukaan kan kita langsung ke materi. Itu nanti boleh pakai kaos atau apa. Besok sore saya baru penyamaan persepsi. Nanti saya umumkan ya. Kemudian untuk yang di-share tadi bisa di-print atau diteruskan ke SD sebagai bukti bahwasanya jenengan mendapatkan amanah IP untuk melaksanakan kegiatan mudik tujuan sehingga tidak ada rasa kecemburuan dan rasa tidak enak pada teman-teman yang ada di sekolahan. Ini merupakan orang-orang pilihan, dengan orang-orang pilihan yang diamanatkan untuk mengikuti kegiatan PKG. Itu ya kakak. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Nggak nyari seragam nggak minggu? Ya, monggo, mudah-mudahan berhasil dan sukses. Pokoknya selama kegiatan PKG ini kita saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman untuk meningkatkan kinerja kita masing-masing. Saya sebagai fasilitator cukup sehat semuanya, nggih. Untuk sebelum menuju medan perang yang sekiranya badannya agak jegrok-jegrok, segera suntik vitamin saja. Tadi uling Kak. Kak apa kita diuling. Apa? Semangat dewi kok gini kok. Saya akhiri untuk setiap hari ini. Berarti kalau saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo melanjutkan aktivitas selanjutnya kakak-kakak. Terima kasih. Mudik Kak, mudik. Oke, hati-hati yang mau mudik, silahkan.